Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nurlela Zuratin kelas 7G dari SMPN 61 Kota Bandung. Tujuan kita kali ini adalah ke Museum Konferensi Asia Afrika yang beralamat di Jalan Asia Afrika nomor 65 Braga, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika Bandung, Indonesia adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 1955. Kini, gedung ini digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai benda koleksi dan foto konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal gerakan non-blok pertama yang pernah digelar di sini tahun 1955. Museum Konferensi Asia Afrika memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda tiga dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, kita udah sampai di Museum Konferensi Asia Afrika. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Siapapun boleh berkunjung ke museum ini secara gratis, namun perlu mengisi formulir pendaftaran secara online atau scan barcode sebelum diizinkan masuk ke museum. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika, museum ini buka dari setiap Selasa sampai Kamis, Sabtu Minggu pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Koleksi pertama adalah diorama Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno yang tengah berpidato saat pembukaan Konferensi Asia Afrika. Di belakangnya ada patung para perwakilan negara penggagas konferensi.
Di sini kita bisa melihat 6 buah foto yang menggambarkan suasana gedung ini dari masa ke masa. Gedung ini usianya sudah lebih dari 100 tahun yang sudah dibangun sejak tahun 1895. Selain itu, museum ini dipamerkan juga foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya konferensi Asia Afrika. Lalu terdapat juga foto-foto dari dampak konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional, dan ada juga foto dari Gedung Merdeka dari masa ke masa. Ada juga profil negara-negara peserta konferensi Asia Afrika yang dimuat dalam multimedia. Sepuluh tahun setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1955, masyarakat Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi internasional yang bernama Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika dulunya merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada 18-20 April 1955. Nama tersebut digunakan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa Asia Afrika. Di bagian sini ada Dasar Sila Bandung yang merupakan komunika akhir dan juga 10 prinsip yang dilahirkan bagi diskusi-diskusi yang ada di Konferensi Asia Afrika. Dasar Sila Bandung diterjemahkan ke dalam 29 bahasa dari negara-negara peserta yang ikut Konferensi Asia Afrika. Jadi, setiap negara ada terjemahnya masing-masing. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia yang saat itu mengirim wakilnya. Konferensi Asia Afrika membahas beragam diskusi tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Konferensi tersebut melahirkan Dasar Sila Bandung yang menjadi pedoman bagi negara-negara jajahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Hal tersebut menjadi prinsip dasar dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Ini merupakan fosil meja rotan. Nah, ini ada kamera beratnya kurang lebih 10-12 kg. Kemudian di sini ada 2 mesin ketik. Mesin ketik ini digunakan untuk membuat berita setiap harinya. Terakhir, koleksi ini bernama Teleprinter X-Stage atau Telex.
Nah, ini kita berada di ballroom, tempat di mana semua tamu negara saling bertemu selama konferensi berlangsung. Ruang konferensi ini adalah bagian terakhir atraksi yang dimiliki oleh Museum Konferensi Asia Afrika. Dari tempat ini, pengunjung diarahkan menuju lorong yang berakhir di pintu keluar. Konferensi Asia Afrika menjadi pedoman dan motivasi dasar bagi politik luar negeri Indonesia dan bagi negara-negara Asia Afrika. Kedua benua sepakat meningkatkan kerjasama antar negara sehingga bersama membuat peran dan pengaruh mereka dalam kerjasama internasional menjadi lebih aktif dan lebih dihormati serta menciptakan kesadaran untuk memotivasi generasi muda. Itulah tadi perjalanan mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Maaf jika ada penjelasan yang salah, mohon dikoreksi. Aku Nurlala Zuratin, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.